Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, bercahayakah hidup kita? Ayat intinya saya ambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara yang diberkati Tuhan, setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat wajib memiliki kehidupan yang alkitabiah, artinya selaras dengan ajaran dan nilai-nilai kebenaran. Kehidupan yang alkitabiah juga berarti kehidupan yang meneladani Kristus. Sebab barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Untuk hidup sama seperti hidup Kristus, ada harga yang harus dibayar. Akan tetapi tidaklah mustahil bagi orang percaya untuk hidup seperti Kristus, sebab ada roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Dan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Karena itu kita harus membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus ada di dalam hati kita, membuka akal kita dan memberikan pengertian kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan. Jika Roh Kudus ada di dalam hati kita, firman Tuhan yang kita dengar dan baca akan tertanam dalam hati kita. Kebenarannya meresap dalam jiwa kita, sehingga kerohanian kita makin diperbaharui. Tunduklah kepada pimpinan Roh Kudus, maka kehidupan kita akan dituntut dan dibawa kepada kehidupan yang serupa dengan Kristus. Saat kehidupan kita serupa dengan Kristus, saat itu pula kehidupan tampak bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan bercahaya meliputi seluruh aspek kehidupan kita: sikap, cara hidup, tutur kata, dan perbuatan, sehingga dunia bisa melihat dan mengenal Kristus di dalam kita. Amat disesalkan, masih banyak orang Kristen yang hidupnya justru tidak bercahaya karena mereka hidup dalam kegelapan dan serupa dengan orang-orang dunia. Padahal Tuhan Yesus telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu ada terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal 4 ayat 18. Saudara yang diberkati Tuhan, selain untuk bercahaya, Tuhan juga memiliki pesan kepada kita. Aku memberikan perintah baru kepadamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saling mengasihi sudah menjadi hukum kehidupan. Balaslah setiap kebaikan yang kau terima dalam kehidupanmu. Kalau semua murid sudah menyatakan kasih dan membalas kasih, maka di antara mereka ada saling mengasihi. Bagaimana dengan yang gagal menyatakan kasih atau tidak membalas kasih yang diterimanya? Layakkah ia diterima? Tuhan Yesus memberi patokan saling mengasihi kepada murid-muridnya, yaitu mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka. Manusia termasuk para murid sebenarnya tidak layak dikasihi, tetapi Tuhan mengasihi mereka tanpa syarat, mengasihi orang yang telah mengasihinya terlebih dahulu. Kasih hanya untuk membalas kasih adalah standar dunia, sedangkan kasih Allah itu berlaku bagi semua orang. Saling mengasihi sebagai identitas murid Tuhan Yesus, artinya kasih yang bukan situasional, tidak pandang bulu, dan berlaku menyeluruh. Kasih yang tetap ada walau ia tidak diterima, bahkan ditendang. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3 ayat 12. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu bercahaya dalam kehidupan kita, saling mengasihi sesuai dengan perintah Tuhan. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak saudara-saudara kita yang tergerak hatinya. Apakah saya sudah bercahaya dalam kehidupan saya? Dan apakah saya sudah memberikan kasih kepada orang lain? Sebelum mengakhiri renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk selalu bercahaya dalam kehidupan kami, dan untuk saling mengasihi sesuai dengan perintah Tuhan kepada saudara-saudara kami, dan mau berbagi kasih kepada orang-orang di sekeliling kami. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukannya dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.